Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa nahnu fi sihhatin wa afiyatin wa anta radin 'anna ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jemaah sekalian, waktu berjalan. Kita sekarang sudah berada di sepertiga pertama. Bahkan sudah kita lewati malam ini, malam ke-11 bulan Sya'ban. Izinkan saya kajian tazkiyah ini secara khusus untuk membahas apa itu Sya'ban, dan yang kedua bagaimana dan apa yang harus kita jaga menyambut dan mengisi Ramadan. Tentu dengan pendekatan tazkiyatun nafas sesuai dengan tema yang diangkat malam ini. Jemaah sekalian, bulan Sya'ban jujur dan kita semua merasa sepertinya kita kurang perhatian dibandingkan dengan bulan Rajabnya. Kalau bulan Rajab, karena hampir semua kita memahami itu adalah bulan mulia dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dulu juga di zaman sahabat ridwanullahi alaihim, di masa Nabi masih membersamai mereka semua di awal-awal dakwah ini, para sahabat begitu masuk Rajab berlomba-lomba memang untuk meningkatkan amal kebaikannya, amal ketaatannya, amal ibadahnya. Dan Nabi membiarkan itu semua. Karena memang kita diperintah oleh Allah untuk memuliakan bulan ini. Bahkan kalau dengan lihat tafsir-tafsir yang ada itu, kemuliaan kita sangat berbanding lurus dengan perhatian kita untuk memuliakan 4 bulan itu. Rajab menyendiri, 3 bulan yang lainnya berturut-turut. Itulah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram yang kita kenal dengan bulan-bulan haji itu. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Mudah-mudahan jenengan semua bisa naik haji nanti insyaallah. Amin. Tapi saya tidak akan bahas masalah ini karena pembahasan kita Sya'ban. Nah, kenapa Rajab kemudian diletakkan oleh Allah berpisah, Pak? Kan lebih enak sebenarnya minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan mulia. Kenapa kok tidak langsung 4-4-nya gitu? Yang satu dipisah, Pak. Rajab ini sengaja oleh Allah diletakkan pada 2 bulan menjelang Ramadan. Karena jenengan akan dihadapkan dengan bulan yang sangat mulia lagi. Itulah Ramadan. Seakan-akan memang Rajab dan Sya'ban ini pemanasan bagi kita. Sampai Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan Rajab
syahruz zara'. Rajab itu adalah bulan kita menanam amal-amal kebaikan. Dan para sahabat berlomba-lomba untuk menanam kebaikan itu. Ada yang puasa tiap hari, dibiarkan sama Nabi. Ada yang salat malam tiap malam, bahkan tidak tidur sama sekali. Kadang juga dibiarkan sama Nabi. Ada yang kerjanya Quran terus, dibiarkan. Kenapa? Bulan mulia. Nah, subhanallah, yang menarik ma'asyar muslimin, jemaah sekalian, masuk Sya'ban, Nabi justru kebalikannya, Bapak. Nabi lebih serius lagi. Lebih serius daripada sahabat yang meningkatkan amal kebaikannya dan ibadahnya di bulan Rajab. Di Sya'ban Nabi lebih optimal, lebih maksimal. Sehingga dikomentari oleh seorang sahabat putra dari Zaid bin Haritha namanya Usama bin Zaid radhiyallahu an. Apa kata Usama? Qultu ya Rasulullah. Saya sempat bertanya kepada Nabi. Saya juga bingung. Ya Rasulullah, ma ra'aitu, kata Nabi, lam araka tasumu syahran minasy-syuhur ma tasumu fi hadzal syahr. Sepertinya saya belum pernah melihat engkau banyak sekali berpuasa sunnah dibanding dengan bulan Sya'ban ini. Yang lainnya biasa-biasa saja. Padahal kami baru saja melewati bulan Rajab dan kami berlomba-lomba di situ. Tapi kenapa engkau justru di bulan Sya'ban ini engkau lebih serius, jamaah sekalian? Dan Nabi bahkan puasa hampir 1 bulan, jamaah sekalian. Apa kata Rasulullah? Dzaka syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Ini bulan Sya'ban ini banyak di antara kalian umat manusia ini lalai. Tidak memperhatikan dengan benar. Padahal hadza syahr turfa a'malul ibad ila rabbil alamin. Ini bulan Sya'ban ini, Bapak, sekarang malam 11 ya. Ini detik-detiknya, menit-menitnya, jam-jamnya, setiap saat amal-amal kita langsung dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini malam 11 ini sampai berada di bulan Sya'ban, ini malam langsung apa yang jenengan lakukan dilaporkan oleh malaikat, jemaah sekalian. Kata Nabi, fa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim. Aku ingin ketika amalku diangkat oleh malaikat, aku dalam kondisi berpuasa. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, perbanyaklah kita puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Jangan kita biasa-biasa saja. Agak sedikit dispesialkan, walaupun yang paling spesial nanti di bulan Ramadannya. Sya'ban jangan kita anggap enteng. Karena hampir setiap saat, setiap detik, setiap menit amal-amal kita langsung dicatat oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, puncak dari keunikan Sya'ban ini nanti insyaallah jenengan dipertemukan dengan malam yang namanya malam nisfu Sya'ban. Begini, saya harus meluruskan dulu masalah ini biar nggak salah paham. Jujur, semua kita melihat realita di lapangan. Orang mensikapi nisfu Sya'ban dengan 2 sikap yang bertolak belakang satu sama lain. Yang satu ghulu, berlebihan, sampai mensakralkan sedemikian rupa seakan-akan tidak ada malam yang lebih mulia daripada malam ini. Ini juga tidak dibenarkan. Sampai kemudian mengadakan ritual-ritual yang kadang-kadang memaksakan diri. Padahal esensinya cuma 2, Bapak. Esensinya yang perlu kita perhatikan di malam nisfu Sya'ban 2 saja sepertinya. Malam itu Allah memproklamirkan dirinya untuk menerima seluruh amal saleh yang kita lakukan. Dan yang kedua, Allah juga memproklamirkan dirinya semua dosa yang kita perbuat dalam hidup ini, selama hidup ini, dan sampai kembali kepada Allah pada malam nisfu Sya'ban, semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah Senin malam besok.
malam Selasa. Pak, sikapi saja, antum harus punya keyakinan karena ada hadisnya. Nanti saya akan bacakan hadis ini. Bahkan hadis ini dihasankan oleh Imam Albani rahmatullah alaih, riwayat Abu Dawud. Ya. 2, yakinkan antum punya keyakinan malam itu seluruh amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah kalau sampean mau memang merapat kepada Allah, melangitkan doa-doa terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam apa? Nisfu Sya'ban. Satu kelompok, mohon maaf, ini menafikan sama sekali. Dah ada Ustaz, wala nisfu Sya'ban, wala seperempat Sya'ban, wala seperdelapan Sya'ban, semua malamnya Allah. Kapan kita mau bertobat, mau istighfar, Allah akan melihat kita semuanya. Allah Maha Sami', Maha Alim, segala macam. Sepintas bahasa ini benar, Pak. Tapi hati-hati omongan ini, Pak. Karena ada hadis dari Rasulullah. Apa hadisnya? Dengarkan hadis ini, ma'asyar muslimin. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yattali'u. Apa yattali' ini, Bapak? La yanzur, la yashuf. Allah akan memantau langsung, melihat langsung. Wa fi riwayah nazalallahu ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban itu. Satu persatu sampean ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan fayaghfirullahu li jami'i khalqih. Maka seluruh dosa-dosa hambanya, makhluknya yang dia berbuat dosa kepada Allah, subhanallah, Allah membuka lebar-lebar pintu pertobatannya. Ini momentum tahunan, Pak. Sampai kata guru saya, ini pelaporan terakhir 1 bindel 1 tahun, Pak, ingin dilaporkan oleh malaikat. Dan Allah masih, sebelum diterima oleh Allah, Pak, Allah membuka diri jamaah sekalian. Adakah dari kita yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Saudara, jangan terlalu ekstrim berlebihan mensikapi, jangan pula terlalu ekstrim menolaknya. Kita tengah-tengah, Bapak. Bagaimana? Ya sikapi saja, ini malam ada ketentuan dari Nabi kita supaya merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta mudah-mudahan umroh saya diterima, haji saya diterima, salat 5 waktu saya diterima, infak sedekah saya diterima, zakat saya diterima, amal-amal kebaikan saya diterima. Minta kepada Allah, Pak. Engkau yang memahami, Engkau ya Allah, bagaimana isi hati kami. Terkadang kami berbuat amal kebaikan itu ada niat-niat yang bukan karenamu. Tangis ya Allah, Bapak. Dan pastikan pula dosa-dosa sebesar apapun pula dosa yang kita berbuat, merapat kepada Allah, Pak. Langitkan doa-doa terbaik kita kepada Allah. Hatta pernah bunuh orang, hatta pernah zina, hatta pernah LGBT, hatta pernah makan uang riba, hatta makan hartanya anak yatim, sampai yang sadar sesadar-sadarnya, malam itu Allah membuka pintu pertobatan kepada kita. Bapak, ini puncak karunia yang Allah berikan di bulan Sya'ban. Terus Nabi mengatakan hanya ada 2 orang, kata Nabi, yang mengganjal, Pak. Yang nanti amal salehnya tidak akan diterima oleh Allah. Walaupun pada malam nisfu Sya'ban dia mengangkat tangan, meminta diterima kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosanya juga tidak akan diampuni oleh Allah walaupun dia beristighfar dan bertobat kepada Allah pada malam nisfu Sya'ban. Terjadi kepada 2 orang, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa 2 orang ini? Yang pertama, pelaku syirik. Illa li musyrikin. Apa? Pelaku apa? Syirik. Musyrik, Pak. Menyekutukan Allah. Menduakan Allah dalam doa. Apalagi terang-terangan masih percaya kepada kekuatan di atas kekuatannya Allah. Berkolaborasi dengan jin. Suka menyimpan keris, menyimpan raja, jimat, apalagi jamaah sekalian, senang dengan dunia-dunia klinik, mistis, ya, meminta ke kuburan-kuburan yang ada dan lain sebagainya. Allah sangat tersinggung. Tidak ada dosa yang lebih kejam, lebih dahsyat, lebih berat daripada dosa syirik. Dan Allah mengatakan kepada kita, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima, tidak akan mengampuni dosa pelaku syirik. Sampai orang itu taubatan nasuha. Ada pun dosa-dosa yang lain, Bapak, macam kita ini semua, saking banyak kadang-kadang lupa ya. Mungkin diampuni oleh Allah Pak karena lupanya kita. Selama sampean tidak syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Apalagi pada malam nisfu Sya'ban sampean curhat Pak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terlalu banyak sudah dosa yang sampai begitu banyaknya Pak kita lupa dosa apa itu. Halo? Ya. Ini kalau mau dievaluasi Pak ngeri juga Pak. Iya. Tapi sampean angkat semuanya pada Allah. Yakin Allah punya sifat ghafur. Allah punya sifat ghaffar. Allah punya sifat tawwab. Dan kasih sayangnya Allah luar biasa, menamakan dirinya Rahman, Rahim, ya Tawwab, ya Ghafur, ya Ghaffar. Tangis ya Allah Pak. Asal kita tidak apa? Tidak syirik. Syirik Pak, nggak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sampean minta pada malam nisfu Sya'ban. Oke? Mudah-mudahan tidak ada ini semua. Ya. Tolong evaluasi di rumahnya dilihat Pak, takut masih ada gantungan-gantungan jimat segala macam. Sambian zikir Pak, tidak didengar zikir sambian oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga akik yang merasa Pak bahwa ada khadamnya segala macam, sambian enggak akan didengar oleh Allah. Ya Rab kata Allah, selesaikan dulu urusan syirikmu itu kata Allah. Saya jujur Pak di bab yang ini bagi saya selesai, mudah-mudahan selesai. Walaupun ada syirik-syirik yang kecil Pak tapi insya Allah tidak masuk pada kelompok yang ini jamaah sekalian. Kalau syirik kecil kan semua kita Pak punya nafsu masalahnya ya. Kita punya syahwat jamaah sekalian. Kadang-kadang kita suka dipuji sama orang, kemudian menikmati pujian itu. Ayo Pak, ketika dipuji sama orang langsung sampai kaitkan dengan Allah. Ya Allah, orang itu tidak tahu bahwa saya bisa begini karenamu ya Allah gitu. Mainkan kita begitu terus Pak, dan tangis ya Allah Subhanahu wa taala ya. Insya Allah yang ini, insya Allah mudah-mudahan kita dijauhkan Pak dari syirik ya. Apalagi syirik terang-terangan ya. Ma'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah yang kedua ini yang paling saya takuti Bapak. Yang paling saya khawatirkan jujur yang nomor 2 ini. Apa itu? Asyahna fima bainahum. Wa fil riwayah awil musyahin. Orang yang satu sama lain tidak tegur sapa lebih dari 3 hari 3 malam. Bermusuhan satu sama lain. Monggo dilihat kanan kiri Bapak. Sambil lihat, jangan sampai kemudian ngaji tiba-tiba keluar berantem Pak. Apalagi berantemnya urusan lemper Pak. Berantemnya urusan tahu isi. Berantemnya urusan-urusan tidak masuk akal jamaah sekalian. Hati-hati Pak. Pastikan kita tidak punya musuh dalam hidup ini. Tidak punya masalah dengan siapapun pula. Hati-hati. Apalagi bermasalah dengan orang tua sendiri. Dengan mertuanya sendiri. Ini musibah. Tanpa dia sadari Pak, dia telah mengajarkan kepada anaknya untuk tidak menghargai orang tuanya dan cucu dan kakek serta neneknya. Ya. Apalagi bermusuhan, mohon maaf, dengan samping kita Pak, istri, dengan suami, ya, atau dengan mantan istri atau mantan suami. Mohon maaf saya berbicara begini. Ya, kalau sudah kemudian tidak bisa ketemu, apalagi kemudian dari keduanya ada anak, jangan sampai anak jadi korban. Tunjukkan pada anak, ini Allah yang memisahkan kita. Mamamu itu dulu istrinya bapak. Sekarang kita bersaudara dengan mamamu gitu. Ibu juga begitu. Ini takdir. Tidak boleh ada permusuhan. Jangan sampai anak dibuat bingung karena kita yang pisah satu sama lain. Apalagi kemudian kita juga bermasalah dengan kakak adik kita yang satu ayah satu ibu. Dulu sebelum kita nikah akrab, begitu nikah bermasalah justru. Tukaran karena dikompor oleh iparnya masing-masing. Hati-hati. Malam itu sambil mengatakan ya Rab, tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya bukan hanya malam nisfu Sya'ban ya akhi. Kapanpun pula kalau urusan permusuhan ini, apalagi malam nisfu Sya'ban. Ya, pastikan kita ini umatnya Rasulullah, hidup ini saya tidak punya musuh. Musuh saya cuma satu. Asy-syaitan. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikan musuh itu musuh nyata kamu. Yang lainnya Pak,
Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya karakter orang beriman itu pasti bersaudara. Hati-hati dengan tetangga. Saya berharap jangan sampai kita dengan tetangga ada masalah, sampai tidak tegur sapa satu sama lain. Hati-hati. Dengan ponaan, dengan paman. Andai kata orang tua kita berantem dengan saudaranya, kita sebagai ponaannya, Pak, sambung silaturahim itu. Biar bahagia orang tua kita di alam kuburnya itu, ma'asyar muslimin. Doa-doa sampean, Pak, tembus ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menyambung tali silaturahim, ar-rahim itu diangkat dari sifat rahmah, Pak. Kasih sayang, silaturahim, menyambung kasih sayang, menyambung kekerabatan. Dan kekerabatan yang sebenarnya keluarga besar kita sebelum kemana-mana, ma'asyar muslimin. Warrahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang nyambung tali silaturahimnya pasti Allah nyambung pada orang itu. Wa man wasalaha wasalahullah, wa man qata'aha qata'ahullah. Barang siapa nyambung tali silaturahimnya, Allah nyambung pada orang itu. Tapi kalau ada terputus walaupun hanya satu orang, ma'asyar muslimin, silaturahimnya, Allah juga terputus kepada orang itu, ma'asyar muslimin. Kata Nabi, hatta yastaliha, sampai orang itu akur kembali, damai kembali. Monggo, kalau umpamanya di sini ada, saya berharap pulang nanti pelukan ya, cipika-cipiki, Pak, dan katakan kosong-kosong. Sudah, jangan ke belakang, kita ke depan. Kita saling memaafkan. Bahkan Bapak, kalau ada orang bermasalah dengan kita, maafkan dia sebelum dia minta maaf kepada kita. Kalau kita yang berbuat salah, datangi orang itu. Mainkan WA kita, Pak. Mainkan telepon kita. Telepon, Pak. Saya minta maaf. Ini sebentar lagi mau Ramadan. Kenapa ya akhil karim? Sya'ban kok sedemikian rupa Nabi mensikapinya begitu serius? Kenapa? Karena sebentar lagi jenengan akan masuk bulan Ramadan. Supaya masuk Ramadan, Pak, jernih hati kita, kuat iman kita, siap mentalitas kita. Dengan Allah sudah mesra karena latihan banyak puasa sunnah, karena terbiasa sudah banyak baca Quran, karena terbiasa kita suka bangun tengah malam. Subhanallah. Masuk Ramadan, puasa, Pak, jadi enteng bagi kita. Masuk Ramadan, salat tarawih jadi enteng bagi kita. Dan di bulan Sya'ban ini Nabi latihannya serius juga. Masuk Ramadan lebih serius lagi, saudara sekalian. Saudara, sampai kata guru saya kok tidak meyakini orang itu akan menikmati puasa Ramadan kalau kemudian di bulan Sya'ban tidak pernah puasa sunnah sama sekali. Ini Kamis tadi ya? Iya. Antum berpuasa tidak? Insya Allah. Yang puasa saya? Iya. Yang tidak, Pak, perbanyak istighfar. Mohon maaf saya bicara begini. Dan nanti Senin besok berpuasalah sampean, Pak. Eman. Dan nikmati. Saya ingin mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kok tidak meyakini juga, ma'asyar muslimin, jenengan nanti akan tuntas salat tarawih 30 malam berturut-turut, tidak pernah absen. Kalau pada malam-malam begini sampai tidak pernah qiyamul lail. Walaupun hanya 1 rakaat witir. Apalagi sampai tuntas bisa 11 rakaat tiap malam. Masuk Ramadan jadi enteng, Bapak. Saya juga tidak meyakini kita semua ini, jenengan kita semua Bapak akan bisa menghatamkan Quran 1 kali kalau di hari-hari begini di bulan Sya'ban tidak pernah buka Quran sama sekali. Saya tadi, Bapak, dari rumah ke sini setengah juz, Pak. Betul, setengah juz. Saya mati sampai sini. Al-Kahfi saya baca, saya bisa setengah juz tuntas. Nikmati saja, Pak. Manfaatkan waktu. Kenapa? Mau Ramadan. Ini momentum. Sya'ban syahrus suqa, karena bulan Sya'ban itu adalah bulan untuk menyiram, Pak, amal-amal kebaikan kita, disirami, Pak, dikawal dengan betul. Masuk Ramadan syahrul hasad, bulan kita memetik amal kebaikan, Pak, karena sudah habit 2 bulan berturut-turut Rajab dan Sya'bannya, apalagi Sya'ban begini, nikmat kita berhubungan dengan Allah, dengan sesama manusia tidak punya masalah. Masuk Ramadan, marhaban ya Ramadan. Iman sudah ada pada diri kita, ya Mas sekalian. Saudara, mari kita masuk. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Gimana iman kita, Pak? Yang bisa menjawab masing-masing kita.
Hanya orang beriman, Pak, yang mau mendengarkan dan akan menyambut seruan ini dengan penuh bahagia. Hanya orang yang punya iman, Pak. Zat iman, bekal iman ini, Pak. Sehingga ketika Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ini panggilan tertuju kepada saya. Iman sudah ada masalahnya. Karena kita sudah terlatih dari Rajab dan Sya'ban dalam suasana iman seperti itu. Udah dahsyat ini, ya akhi. Sehingga para ulama, maka bekal yang paling asasi Allah mengatakan pada kita menyambut Ramadan, jaga iman. Wal iman, kita semua tahu kan ya, yazidu bitta'ati wal ibadati wal a'malis salihati. Iman itu meningkat, menguat manakala kita terlibat menikmati ketaatan, ibadah dan amal saleh. Hari-hari ini hari-hari ibadah, Pak. Hari-hari ini adalah hari-hari amal saleh. Hari-hari ketaatan. Kenapa? Saya ingin kuat iman kita ini. Iman ini kuat manakala kita terlibat. Yazidu bitta'ati wal ibadati wal a'malis salihat. Wa yanqusu apa? Bidzunubi wassayyiati wal athami. Iman itu menipis kalau kemudian orang itu menikmati dosa, kesalahan yang disengaja dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, saya berharap kita Sya'ban ini menjadi semi-semi malaikat, Pak. Ya. Namanya manusia, tak apa-apa. Namanya manusia, kita punya syahwat, punya nafsu. Begitu terjebak dengan dosa, istighfar saja, Pak. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini malam Jumat ya. Kok bisa-bisanya saya masih buka YouTube kayak gini gitu. Astagfirullah. Ya manusia, Pak. Sudah malam Jumat berada di bulan apa? Bulan Sya'ban. Mau mendekati Ramadan. Kurangi, Pak. Kurangi. Ini kita mau masuk momentum tahunan yang tidak Allah berikan kepada umat manapun pula kecuali kepada kita umatnya Rasulullah. Ramadan. Kerugian besar kalau sampean menghadapi Ramadan biasa-biasa saja. Sebagaimana bulan-bulan yang lain. Raghima anfu wa raghima anfu. Merugi manusia itu, kata Nabi. Kalau ulama yang ekstrem, Pak, celaka dan mampus. Manusia yang masuk ke dalam bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ada keyakinan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa gitu? Pak, begini. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini umatnya Rasulullah, umat yang serba terbatas ya. Kalau bahasa genitnya itu, Pak, umat minimalis katanya. Beda dengan umat-umat sebelum kita. Umat-umat sebelum kita itu umurnya ya, panjang-panjang. Sehingga kalau bicara kuantiti, bicara jumlah amal salehnya, kita kalah dengan mereka. Umur mereka ratusan tahun. Bahkan Nuh itu ribuan tahun, kalah kita, Pak. Kita berapa? 60, 70, tua dikit 80, tua sedikit lagi 90. Innalillahi. Iya, Pak. 90 kan? Mohon maaf kalau udah 90 ya, akhi. Terus kemudian masih tegar, Pak, mikirin dunia, ada yang salah dalam hidupnya itu, Pak. Seharusnya kita kalau udah masuk usia, ini kalau sudah lewat 60 tahun kata Nabi itu, masuk usia 7 itu sudah karunia dari Allah. Berarti Allah percaya kepada kita menjadi khalifahnya, Pak. Yang repot 70 tahun kemudian kita tidak bisa memproduk amal saleh, Pak. 70 tahun hobinya megang HP terus, Pak. 70 tahun hobinya megang remote terus. Remote TV ya, Mas sekalian. 70 tahun ngamuan. 70 tahun tersinggungan, 70 tahun tidak ingat akhirat ya. Ini ada yang salah, Pak, dalam hidup kita ini. Coba jangan bayangkan, Allah sudah beri kesempatan kepada kita 60 tahun, macam saya sekarang 62 tahun loh, Pak. Saya besok Februari tanggal 6 persis 62 tahun. Kemudian saya tidak bisa mengambil ibrah perjalanan hidup saya, Pak. Saya pernah mengalami TK, pernah mengalami SD, pernah mengalami SMP, pernah mengalami SMA, pernah kenal dengan lawan jenis, Pak. Pernah surat-suratan dengan lawan jenis. Ini kan masa-masa jahiliyah semua jemaah sekalian. Terus sadar, Pak, sekolah agama. Kemudian saya minta anaknya orang. Ini jadi istri saya ikut sekarang di sini jemaah sekalian. Dengannya saya punya anak, Pak. Saya membesarkan anak saya, nyekolahkan anak saya, sampai kawinkan anak saya. Sekarang saya punya cucu. Ini kan pengalaman hidup ya. Pasti di situ ada plus minusnya, Pak. Seharusnya orang tua yang bijak, Pak. Yang plus harus kita sampaikan pada anak kita. Yang minus jangan sampai terjadi pada anak kita, Pak.
Kenapa kita semakin tua kok kita kemudian tidak dihargai sama anak-anak kita, ma'asyiral muslimin? Ini momentum Ramadan, momentum evaluasi besar bagi kita. Makanya kenapa sampai disuruh kita banyak iktikaf di masjid. Ya, berlama-lama di masjid, merenung kita, Pak. Sopo aku itu? Sudah berapa lama Allah ngasih kehidupan kepada saya? Sudah berapa banyak rezeki yang sudah rasakan saya hidup ini? Saya dikasih kaplingan tanah, duit banyak, rekening juga banyak, makan tidak pernah terputus. Apa yang sudah saya buktikan syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi saya keturunan, bagaimana anak saya? Orang tua yang cerdas, Bapak. Seharusnya anaknya, Pak, harus lebih cerdas, Pak. Lebih pintar daripada orang tuanya, Pak. Itu orang tua yang sukses. Bukan kemudian kita bergantung sama anak, Pak. Lah, saya berharap tuanya kita ini, Pak, anak itu mendekat kepada kita. Menjadi rujukan. Karena kita punya banyak pengalaman masalahnya, jemaah sekalian. Yang baik kita sampaikan, tidak baik. Kalau pengalaman Abi dulu begini. Jangan sampai terjadi kepada anak kita, jemaah sekalian. Ini tidak. Kadang-kadang kita ini jadi benalu, Pak. Apa benalu ini, Pak? Menempel aja. Merugikan orang lain. Jadi beban bagi anak cucu kita. Saya pingin tuanya kita ini, Pak, menjadi magnet bagi mereka semua, ma'asyar muslimin. Dan Ramadan kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi semua itu, ma'asyar muslimin. Ini hanya iman, Pak, yang bisa berbicara seperti ini, yang bisa memahami seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka Allah juga manggil kita, wahai orang-orang yang beriman. Bagaimana iman kita ini, ma'asyar muslimin? Semakin kuat atau tidak? Siap tidak menyambut Ramadan? Makanya nanti bahasa Nabi apa? Man shoma Ramadana apa? Imanan, Pak. Imanan. Iman, Pak. Ada iman di situ. Hanya orang berpuasa yang ada iman, Pak, yang menikmati puasanya itu, jemaah sekalian. Tidak jadi beban, Pak. Menikmati betul, alhamdulillah. Ketemu saya dengan proyek Allah tahunan ini. Gitu. Saya katakan tadi, akhil karim, Ramadan ini, ma'asyar muslimin, mohon maaf ya. Bismillah. Ini momentum tahunan Bapak yang tidak Allah berikan kepada umat yang lain kecuali hanya kita. Amal saleh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hadis ini dhaif, tapi dhaifun yanjabiru. Dhaif yang bisa dipakai, Pak, untuk menyemangati kita. Katanya, sampean kalau salat fardu di bulan Ramadan tepat waktu, apalagi bisa di masjid, itu sama pahalanya dengan 70 kali salat fardu di luar bulan Ramadan. Salat sunnah yang sampean laksanakan di bulan Ramadan sama dengan kualitasnya Pak ya, kualitasnya bukan menggantikan wajib, bukan. Pahalanya itu sama dengan salat wajib di luar bulan Ramadan. Bayangkan ya. Jenengan baca Quran alif lam mim 3 huruf ya. Walikulli harfin hasanah, masing-masing huruf satu kebaikan. Dalam Islam wal hasanatu bi'ashri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan berapa? Jadi kalau jenengan baca alif lam mim sekarang ini sudah 30 pahala saya dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kalikan lagi 70-nya, Pak. 2100 pahala ya, akhi. Lalu bagaimana dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allahu akbar. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika innal ladzina kafaru. Sampai 1 juz, Pak. Itu miliaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna imanan wa ihtisaban, Pak. Iman dan penuh perhitungan. Ihtisab itu kan hisab. Hitung-hitungan dengan Allah. Silakan. Penuh pengharapan untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat ini, akhi. Makanya kita tidak mau main-main di bab ini. Dosa-dosa akan diampuni oleh Allah kalau sampean mau mengakui dosa yang sampean lakukan, Pak. Saya berharap ya, akhi, begini. Ramadan tahun ini harus lebih spesial daripada Ramadan tahun yang lalu. Harus berbeda. Ada kepastian Ramadan tahun ini dosa saya entek.
Nol Pak, kembali kepada fitrah kita. Sama seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, kata Nabi SAW. Harus ada kepastian begitu. Saya mau menjadi manusia yang seutuhnya. La'allakum tattaqun. Tattaqun jangan diartikan takut. Manusia yang kembali pada fitrahnya, Pak. Bayangkan ya, 30 hari, 30 malam, siangnya sampean berlapar-lapar karena Allah, berhaus-haus karena Allah, tidak bisa menumpahkan syahwat kita kepada pasangan kita, padahal itu dihalalkan di luar Ramadan, sampean tahan, malamnya sujud 11 rakaat. Tidak main-main ya. Qur'annya dibaca lagi, Pak. Allahu Akbar. Tidak masuk akal, tidak masuk surga, Pak. Tidak masuk akal, Pak. Saya bacakan satu hadis saja, ma'asyar muslimin, terkait dengan puasa ini, Pak. Lihat di kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Abu Bakar Al-Jazairi, ada sebuah hadis di situ, man shoma yawman fi sabilillah. Barang siapa berpuasa di jalan Allah satu hari saja, Pak. Fi sabilillah. Betul-betul imanan wahtisaban, tadi itu jamaahkan. Iman ini keyakinan betul. Ini perintah dari Allah. Allah yang memerintahkan saya. Saya harus siap menerima perintah ini gitu. Walaupun sebenarnya puasa ini, Pak, manfaatnya bukan untuk Allah, Pak, untuk kita sebenarnya. Ya. Terus kata Nabi, barang siapa berpuasa satu hari saja di jalan Allah, murni menikmati betul ini perintah Allah. Kalau bahasa tafsirnya itu fi sabilillah imanan wahtisaban, tadi itu. Kata Nabi, ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifah. Allah menjauhkan wajah orang itu dari jilatan api neraka perjalanan 70 tahun. Ya apa, Pak? Artinya dengan puasa satu hari saja mustahil masuk neraka. Semustahilnya jarak 70 tahun dari neraka, jemaah sekalian gitu. Ini kalau satu hari, kalau 30 hari 2100 tahun perjalanan, Pak. Jauh dari api neraka. Sejauh perjalanan 2100 tahun kata Nabi SAW. Ini kalau satu bulan, Pak. Ini tahun ini, tahun kemarin. Tahun sebelumnya lagi. Kalau panjang umur, Ramadannya akan datang lagi. Artinya apa? Umat Islam ketika berjumpa dengan Ramadan ini mustahil masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah keniscayaan, Pak. Dan pastikan itu ya, akhi. Pastikan itu, Pak. Antum dengan Allah mesra, antar sesama manusia tidak punya masalah. Apalagi puasa, terus baca Quran. Puasa, salat malam, salat tarawih tidak pernah absen. Puasa, suka berlama-lama di masjid, Pak. Mengevaluasi dirinya. Puasa, zikirnya lancar. Puasa suka tadarusan. Puasa suka berinfak dan bersedekah. Sadaqallahul azim. Sudah, Pak. Selesai kita ini. Optimis ya, akhi. Tunjukkan rasa bahagia antum. Antum dipertemukan oleh Allah sebentar lagi akan bulan yang sangat mulia ini, yang akan mengembalikan diri kita pada fitrah kita, ma'asyar muslimin. Allahu Akbar. Saudara, makanya kata Nabi, raghima anfu. Tadi saya katakan celaka dan mampus orang itu. Siapa itu ya Rasulullah? Itulah orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan kemudian tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan kemudian dosanya tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Tidak masuk akal, Pak. Bapak, apalagi kemudian nanti jenengan ditambah lagi di bulan Ramadan, jamaah sekalian. Allahu Akbar. Apa namanya? Salat malam, Pak. Salat tarawih tidak pernah absen. Ini kata Nabi, as-siyam wal qiyam satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saya berharap andai kata sampean nanti berhalangan, ibu-ibu andai kata datang haidnya, pastikan dengan zikirnya perbanyak. Jangan kemudian haid atau nifas, alhamdulillah. Berarti dia menikmati, Pak. Menikmati haidnya, Pak. Karena dianggap membebani dia. Enggak. Muncul perasaan nyesal. Kenapa saya tidak bisa puasa? Tapi ini fitrah, Pak, dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dihambat itu, biarkan. Karena ini kesehatan ibu. Biarkan 1 pekan terbuang darah kotor kita, darah haid kita, Pak. Tapi jangan nganggur.
Waktunya salat, wudu, tapi jangan salat. Tidak bisa ngaji, tidak apa-apa, tapi dengarkan Quran. Dengarkan Quran, ibu. Dengarkan Quran. Zikir kan masih bisa. Baca subhanallah tidak dilarang orang dalam kondisi haid. Baca hasbunallah tidak dilarang dalam kondisi haid. Baca Allahu Akbar tidak dilarang dalam kondisi haid. Silahkan. Termasuk juga tahajudnya malamnya, tidak bisa tarawih, sambian dampingi suami. Pastikan bahwa suami tarawih. Di rumah pakai mukenanya wudu, zikir yang banyak walaupun tanpa harus salat. Tanpa baca Quran. Kenapa? Ini malam momentum doa kita 24 didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwatal iman, saya tidak ingin berlama-lama. Arahan Allah langsung kepada kita mengisi Ramadan 2. Yang pertama, ta'amuluna ma'al Quran. Interaksi kita dengan Al-Quran. Yang kedua, ad-du'a. Doa. Karena ayat setelah Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, kemudian ayat berikutnya apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ini seakan-akan Allah ingin memberikan sinyal kuat kepada kita, zikir terbaik di bulan Ramadan itu adalah membaca Al-Quran. Saya berharap dari pengajian ini mudah-mudahan jenengan minimal bisa khatam 1 kali selama bulan Ramadan. Bisa Bapak Ibu? Insyaallah ya. Tapi insyaallah iya ya, bukan insyaallah tidak. Insyaallah ya. Insyaallah ya. Dan rasakan nanti ya, Pak. Ini Quran, ini sedang saya sampaikan di sini ya. Quran ini hudal linnas. Kata-kata hudal linnas Pak pada ayat Ramadan loh ini. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Wa bayyinatin minal huda. Dan Allah memberikan penjelasan detail untuk bisa mendapatkan petunjuk yang kita cari itu. Wal furqan. Allah juga memberikan apa? Pembeda Pak dalam hidup ini. Ada kejelasan arah hidup. Bisa tahu mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Tahu semuanya dengan Quran. Dan nikmat disampaikan di Al-Quran Pak. Sepertinya tidak ada alasan bagi kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran. Saya jadi merenung ya akhi. Ini bukan cerita Israiliyat ya akhi. Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih itu Bapak setiap hari khatam. Setiap hari khatam. Jadi memang kerjaannya Pak baca Quran. Dan memang persiapannya beliau jamaah sekalian urusan dapur sudah selesai. Jadi kalau sampai mengikuti Imam Syafi'i tidak apa-apa Pak. Belanja selama 1 bulan, selesaikan dulu. Halo? Jangan pengen lari dari tanggung jawab jamaah sekalian. Selesaikan urusan dapurnya ibu-ibu. Baju lebarannya anak-anak, selesaikan dulu. Kalau bisa begitu, silakan tiap hari kerjanya sampean khatamkan Al-Quran tiap hari, boleh. Dan dahsyat ya akhi, dahsyat Pak. Saya hamba Allah ini paling kuat Pak 5-6 juz, 6 kali Pak. Khatam dalam 1 bulan ini. Saya berlomba-lomba dengan ibunya anak-anak di belakang. Nah ikut ibu saya. Beliau sampai 7 kali kadang-kadang. Saya kalah kadang-kadang. Berlomba-lomba bisa. Bahkan besan saya Pak, saya nggak perlu menyebut, itu 10 kali. Saya pengen niru beliau gitu. Setiap hari 10 juz, setiap hari 10 juz, 3 hari hatam, 3 hari hatam. Pensiun Pak. Umurnya sekarang 78, mau 80 jamaah sekalian. Ya, 78. Segar. Ini besok mau berangkat umroh insyaallah. Ya, mau lembu puasa di situ, lebaran bulan 5 baru pulang. Ini malam ini saya langsung ketemu dengan beliau karena besok mau berangkat. Itu bisa 10 juz. Bisa Pak, bisa. Apalagi kita tua yang pensiun Pak. Nganggur. Quran saja sudah Pak. Daripada kemudian kita di depan televisi iktikaf depan televisi, lebih baik kita iktikaf di masjid buka Quran. Bisa Pak, bisa. Saya pribadi jamaah sekalian setiap salat 1 juz, setiap salat 1 juz, setiap salat 1 juz. Kalau subuh saya bisa 2 juz saja jamaah sekalian, karena sekalian saya iktikaf sampai syuruk tiap hari, selama 30 hari sampai syuruk. Ini kesempatan bagi kita Pak.
momentum tahunan. Belum tentu Ramadan yang akan datang kita bisa jumpa lagi masalahnya. Pastikan seakan-akan Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Besok saya tidak akan jumpa lagi. Besok ini Ramadan besok, Ramadan terakhir kita, Pak. Karena kita tidak tahu ajal kita. Seakan-akan Ramadan terbaik kita sekarang ini, Pak. Karena belum tentu tahun depan saya jumpa lagi. Qur'annya terbaik, tarawihnya terbaik, ya. Baca Qur'annya yang terbaik. Salat 5 waktunya salat 5 waktu terbaik. Kenapa? Ini saya mungkin hari terakhir saya, tahun terakhir saya. Perkara nanti oleh Allah dipanjangkan umur, Pak. Alhamdulillah. Jumpa lagi. Ulangi lagi, Pak. Ini Ramadan terakhir saya, gitu. Terus begitu. Nah, ikhwatal iman, ini yang kita inginkan jemaah sekalian. Kata Nabi, kata Allah mengatakan pada kita, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil. Artinya apa? Perbanyak zikir kita, terbanyaknya adalah zikir membaca apa? Al-Qur'anul Karim. Oke. Yang kedua ya, akhi, ayat di bawahnya lagi 186-nya itu, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Katakan ya Muhammad, apabila bertanya kepadamu hambaku tentang diriku pada bulan ini, Ramadan ini, tentang aku, fa inni qarib, aku dekat. Pak, Allah dekat. Bahkan Allah tiap malam turun ke langit dunia menawarkan dirinya lagi, Pak, pada kita. Hal min sa'ilin, hal min mustaghfirin, hal min taibin, kata Allah Subhanahu wa taala. Adakah dari hambaku yang mau istighfar kepadaku? Yang mau meminta kepadaku, yang mau bertobat kepadaku, semua permintaan dan pertobatannya akan kubuka lebar-lebar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, catat, Pak, catat. Apa ya? Saya pengen apa? Catat, Pak. Mulai sekarang catat, Pak. Yang pengen umrah, pengen haji, apa lagi, Pak? Jangan kawin lagi pokoknya, Pak, ya. Orang ibu-ibu tersinggung di belakang, Pak. Minta yang terbaik. Kalau saya pribadi, Pak, saya ingin minta masuk surga tanpa hisab bersama Rasulullah SAW. Kalau sudah itu, Pak, yang lainnya ikut, Pak. Nanti kerjaan-kerjaan kita, kerjaannya menuju surga semua, ya, Pak, sekalian. Yang membuat kita ke surganya Allah Ta'ala, Pak. Minta, pastikan Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa nas'aluka ridhaka wal jannata bighairi hisab wal adab ma'al habibir rasul wa na'udzubika minan nar. Minta pada Allah tiap hari begitu, jemaah sekalian. Bapak, ini doa lagian enggak bayar sampean doa ini, Pak. Ada yang bayar berdoa? Tapi kenapa kita kadang-kadang lupa, Pak? Eman loh. Tiap salat, Pak, pastikan ke masjid sampean berdoa. Dan pastikan ketika sampean keluar dari masjid, doa saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati. Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian harus yakin doa kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan setengah-setengah, Pak. Asal mintanya sesuai dengan performa kita, Pak. Jangan berlebihan, ya. Tahu berlebihan, Bapak? Mudah-mudahan saya jadi nanti tahun 2009 bisa menggantikan Pak Erik maunya gitu, jadi wali kota Surabaya. Tidak masuk akal, Pak. Tidak masuk akal. Ya kalau saya masuk ke sana, saya jadi birokrat dulu yang baik, tunjukkan. Atau saya masuk di partai politik. Karena memang begitu undang-undangnya, ma'asyiral muslimin. Kemudian berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, silakan. Dan tahu, Pak, kira-kira menang atau tidak, disesuaikan juga. Minta yang kira-kira pas dengan performa kita, Pak. Yang paling jelas surga, Pak. Jelas surga, Pak. Surga semua kita minta, Pak. Tapi pastikan surga tanpa hisab. Nyaman kan? Karena ada orang masuk surga, Pak, tapi dihisab dulu, Pak. Yang menghisab bukan KPK loh, Pak. Bukan pengadilan, bukan kejaksaan, Pak. Bukan polisi juga, Pak. Allah langsung. Ya Allah, ngerinya. Dipertontonkan nanti, Pak, oleh Allah di hadapan makhluk yang lain, Pak. Ini kamu, Iqra kitabak. Insya Allah, Pak, orang-orang yang kemudian merespon Ramadan dengan benar, Pak, catatan harian kita, Pak, semuanya bersih, kata Allah, tidak perlu, aku sudah tahu, langsung masuk ke surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi pelaku orang yang menikmati Ramadan tahun ini, jamaah sekalian, dengan penuh imanan wahtisab. Sebelum saya tutup, saya ingin menambah satu ayat lagi, ayat 187-nya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
la'allahum yarshudun. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum. Apa maknanya ini ya akhi? Apa maknanya Pak? Kok dimasukkan pada rentetan ayat-ayat Ramadan Pak? Pak, Ibu, mohon maaf saya bicara begini. Khusyuk-khusyuknya sampean, senikmat-nikmat sampean, seindah-indahnya sampean memakmurkan masjid, beribadah, baca Quran, taat, puasa segala macam, jangan lupa romantisme kehidupan rumah tangga dibangun. Makanya saya merenung ya akhi, kenapa Nabi ketika i'tikaf Bapak, dia tidak kemudian terputus tus dengan keluarganya, enggak Pak. Nabi katanya Bapak habis salat subuh, kemudian i'tikaf sampai syuruk, waktunya mandi-mandi, ini dibuka pintu masjid sama Nabi, dikeluarkan kepalanya sama Nabi, melihat bagaimana kondisi istrinya. Dan istrinya Pak menyisir rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti buktinya apa? Hubungan komunikasi suami istri jangan sampai dilupakan. Yang repot Pak, di bulan Ramadan tukaran sama istrinya. Tidak nyambung ini Pak. Ada yang gagal dengan puasanya nih Pak. Di bulan Ramadan ngamuan sama istrinya. Karena buka puasanya tidak sesuai dengan selera. Terus tukaran Pak. Di bulan Ramadan tukaran Pak. Satu sama lain. Istri juga ngamuk-ngamuk sama suami. Karena uang belanjanya kurang banyak. Tidak sama dengan tetangga gitu banyak kita. Ayo Pak. Ramadan, bulan kita berbaik-baik satu sama lain. Senyum, akrab, saling mendukung satu sama lain, saling membangunkan Pak. Tunjukkan care di antara kita satu sama lain, ma'asyar muslimin. Senangkan satu sama lain, senangkan suami, senangkan istri Pak. Saya secara pribadi Bapak, mohon maaf, saya cerita Pak Samsul ya. Saya urusan dapur Pak, Ramadan, saya tidak pingin Pak Ramadan saya mau ke mall, tidak pingin. Biasanya saya 1 pekan, 2 pekan sebelum Ramadan selesai Pak. Bajunya anak-anak, baju saya pribadi, sarung saya, mukenanya ibu-ibu, parfumnya apa segala macam, bahkan kue lebarannya pun dipesan sekarang Pak. Biar nanti Ramadan saya tidak terganggu dengan urusan dunia. Saya tidak pengen tawaf di mall Pak. Lebih enak tawaf di Masjidil Haram saja, lebih enak. Loh iya betul Pak. Ini sekarang justru likuran rame mallnya Pak. Seharusnya likuran kita semakin rame masjidnya Pak. Ada sesuatu yang salah ini ma'asyar muslimin. Di bulan Ramadan selesaikan semua. Kalau memang kita mampu tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, kalau mampu Pak, jangan pura-pura tidak mampu. Sampai yang dibuat tidak mampu betulan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ojo medit sama keluarga, sama istri. Saya perhatikan rata-rata suami yang perhatian sama istrinya Bapak, dimudahkan, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sekarang orang Pak seneng ngebosi orang, ngajak makan orang di warung, di kafe, tapi sama istrinya pulang medit Pak. Belanjanya hitung-hitungan. Semakin seret rezekinya. Apalagi di bulan Ramadan Pak. Selesaikan takjilnya istri Pak sebelum takjil orang lain. Unik ini Pak. Senang ngasih takjil kemana-mana, di rumah pas-pasan, miring. Pucat istri Pak. Kurang gizi, kurang nutrisi jemaah sekalian gitu. Hati-hati ma'asyar muslimin. Bahagiakan keluarga ini Pak. Sampai Allah pakai kata-kata apa? Harsul lakum. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Nisa'ukum harsul lakum. Apa bahasa ini Pak? Daerah ini 17 tahun ke atas masalahnya Pak. Sampai urusan hubungan suami istri Pak, jangan dilupakan. 1 bulan Pak harus ada komunikasi itu Bapak. Sampai begitu Allah Pak. Supaya apa? Supaya jangan lupa ini ada hak satu sama lain yang diperhatikan. Apalagi kemudian berantem satu sama lain. Mudah-mudahan tidak begitu ya. Ini yang bisa saya sampaikan malam ini. Selamat panjang umur semuanya insyaallah. Sehat walafiat. Ya, kemudian jangan lupa perbanyak baca Quran mulai saat ini. Hidupkan malam-malam Sya'ban dengan salat malamnya. Kemudian puasa sunnahnya diperbanyak di hari-hari seperti ini. Insyaallah masuk Ramadan lebih mudah lagi bagi kita insyaallah. Mudah-mudahan seluruh doa-doa kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hanya berjumpa di sini Pak ya. Di rumahnya Pak Haji Samsul Ma'arif ini, tapi juga bersumpah sampai ke surganya Allah Pak. Amin. Lewat wasilah pengajian kita malam ini insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana, Allahumma taqabbal minna qira'atana wa tadabburana bil Qur'an, Allahumma taqabbal minna salihal a'mal birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak perlu pertanyaan, Pak ya. Sudah cukup ya. Baik, insyaallah ya. Barakallahu fikum jami'an, panjang umur semuanya. Amin. Insyaallah kita jumpa lagi di kesempatan yang lain insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.